Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah merebak ke seluruh dunia, menyebabkan berbagai kehambatan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Mengetahui hal ini, saya dan teman-teman saya telah menganalisis data dari sumber corona.jakarta.go.id dan beberapa sumber lainnya untuk mendapatkan data berupa penyebab COVID, akibatnya, upaya pencegahan yang bisa kita lakukan, dan juga upaya pemerintah yang dilakukan untuk menanggulangi COVID. Sebelum memulai presentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Adri Renaldi Rahmat, sebagai ketua kelompok. Untuk presentator kami memiliki 6 orang, yaitu yang pertama Safia Juliana, yang kedua Elmira Ardelia, yang ketiga Karina Rasesa, yang keempat Adelia Greni, yang kelima Maheswari Widianingsi, yang keenam Arum Anissa. Untuk editor, kelompok kami memiliki 3 orang, yaitu Dimas Aulia Muhti Resmana Putra, yang kedua Sultan Muhammad Atar, yang ketiga Fitri Nugrahani. Untuk notulen dalam presentasi adalah Syalaisa Amana. Untuk moderator adalah Tasya Mulia Salsabila. Untuk pemberitahuan susunan presentasi, saya serahkan kepada moderator, yaitu Tasya Mulia Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Mulia Salsabila. Saya sebagai moderator dalam dashboard CRM terkait COVID-19. Saya akan menyampaikan nama presentator beserta subbab yang akan dipresentasikan. Arum Anissa dan Safia Juliana akan mempresentasikan subbab awalan. Karini Rasesa akan mempresentasikan subbab penyebab. Maheswari akan mempresentasikan subbab akibat. Elmira Ardelia akan mempresentasikan subbab pencegahan. Adelia Anggraini akan mempresentasikan subbab upaya pemerintah. Saya akan mempresentasikan tentang awal mula COVID-19 dan perkembangannya di Indonesia. Virus corona atau COVID-19 mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Lalu, WHO menyebutkan bahwa virus corona tersebut berasal dari pasar ikan tradisional di kota Wuhan yang menjual hewan yang ilegal untuk diperdagangkan, seperti terenggiling, katak, ular, kelelawar, dan hewan yang tak lazim lainnya. Akhirnya, pada 1 Januari 2020, WHO menutup pasar ikan tradisional Huanan yang berada di kota Wuhan, Cina. Namun, virus dengan cepat telah menyebar tidak hanya ke daerah-daerah di Cina saja, melainkan ke segala negara di penjuru dunia, salah satunya Indonesia. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pasien pertama positif COVID-19 di Indonesia. Setelah 2 kasus pasien pertama tersebut, kasus positif COVID-19 di Indonesia meningkat tajam. Seperti yang tercantum dalam grafik tersebut, kasus positif COVID-19 dari bulan Maret hingga September terus meningkat. Jika kita analisis grafik yang ada, maka peningkatan kasus COVID-19 yang paling besar terjadi pada bulan Maret yang semula 0 kasus hingga hampir menjadi 500 kasus per hari. Dan pada bulan September yang semula 2.500 kasus per hari melonjak menjadi lebih dari 3.500 kasus per hari. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah pelapor dan jumlah laporan. Pada grafik tersebut, jumlah pelapor dan jumlah laporan yang dibuat setiap bulannya yang terbanyak ada di bulan April dan bulan September. Laporan ini berupa gangguan ketentraman dan ketertiban dengan jumlah laporan terbanyak sebanyak 4.697 jumlah laporan dan laporan yang paling sedikit tentang fasilitas kesehatan milik pusat atau swasta sebanyak 140 jumlah laporan. Jika kita analisis berdasarkan data yang ada, banyaknya jumlah laporan dan jumlah pelapor pada bulan April dikarenakan ketidakpastian pemerintah dan ketidaksiapan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi. Kegiatan perekonomian semakin sulit untuk dilakukan guna diperketatnya protokol kesehatan, sehingga laporan terhitung banyak, terutama mengenai bantuan sosial. Sedangkan pada bulan September, pemerintah DKI melonggarkan status PSBB yang semula PSBB total menjadi PSBB transisi. Berdasarkan data yang terjadi, peningkatan mobilitas dalam masa PSBB transisi
sehingga kasus positif COVID-19 dan laporan masyarakat meningkat. Data selanjutnya akan disampaikan pada subbab berikutnya. Jadi untuk melanjutkan data sebelumnya, saya akan menampilkan grafik data laporan dan pelapor harian. Jadi ini adalah grafik harian laporan dan pelapor. Dapat kita lihat grafik warna biru ini menunjukkan jumlah laporan, sedangkan grafik yang berwarna pink menunjukkan jumlah pelapor. Pada bulan April, yaitu sekitar tanggal 19 April itu terjadi penaikan angka laporan atau pelapor, lalu turun dari bulan Juni hingga bulan Agustus terdapat angka laporan yang relatif rendah. Ini terjadi pada masa PSBB, lalu pada bulan September, khususnya pada tanggal 18 September terjadi peningkatan laporan yang cukup tinggi. Grafik tersebut diperoleh dari data laporan yang masuk melalui Twitter, Facebook, email, SMS Center, Clue, Lapor 1708, Balai Warga, Twitter Gubernur, serta Facebook Gubernur. Laporan harian terbanyak jatuh pada tanggal 18 September 2020. Terdapat jumlah laporan 196 serta jumlah pelapor terdapat 152. Laporan yang paling banyak diadukan yang pertama itu adalah laporan gangguan ketertiban, disusul juga dengan laporan untuk bantuan sosial. Tidak hanya itu, juga terdapat laporan tentang perizinan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, laporan tentang pelanggaran Perda atau Pergub, laporan tentang pungutan liar, dan laporan hubungan pekerja dan pengusaha, laporan pendataan kesehatan, serta laporan tentang fasilitas umum. Jumlah laporan berdasarkan status laporan. Jadi ini ada diagram yang menunjukkan jumlah laporan. Dari total jumlah laporan ada 12.318. Di antaranya terdapat 12.089 atau sekitar 98,2% yang telah ditanggapi dan selesai atau komplit. Di antaranya juga terdapat 138 atau 1,1% masih dalam koordinasi dan 69 atau 0,6% masih menunggu untuk ditanggapi. Daerah yang paling banyak jumlah laporannya itu berada di Jagakarsa dengan jumlah laporan 90 laporan, disusul dengan Rawamangun 85 laporan, dan daerah-daerah lainnya seperti Sunter dan lain-lain. Saya Karini Rasesa akan mempresentasikan tentang penyebab banyaknya jumlah laporan pada masa pandemi COVID-19. Ini adalah data jumlah laporan berdasarkan kategori. Dari data di slide sebelumnya, ada banyak laporan yang dilaporkan kepada pemerintah daerah, yaitu yang pertama, gangguan ketentraman dan ketertiban, yaitu penyebabnya karena beberapa kasus kejahatan, pelanggaran, gangguan, dan bencana. Jenis gangguannya yang terjadi yakni penemuan mayat, bunuh diri, kecelakaan, kebakaran, maupun kehilangan. Yang kedua, bantuan sosial, yaitu penyebabnya yakni banyak orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, tetapi tidak mendapatkannya karena pendataan yang masih buruk dan kurang pengawasan. Yang ketiga, pelanggaran Perda atau Pergub, yaitu penyebabnya karena masih banyak orang yang melanggar peraturan yang telah dibuat, contohnya pelanggaran terhadap PSBB. Yang keempat, pungutan liar, yaitu penyebabnya karena ada oknum aparat kewilayahan yang memotong besaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk orang yang membutuhkan. Yang kelima, perizinan bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, yaitu penyebabnya karena masih banyak orang berkumpul tanpa ada kebutuhan penting atau membuat gaduh di lingkungan sekitar. Yang keenam, hubungan pekerja, pengusaha, atau penyebabnya karena masih ada perusahaan atau kantor yang menyebabkan karyawan mereka untuk hadir langsung di tempat. Ada juga hak kerja yang dilanggar, misalnya soal gaji atau upah di saat pandemi. Saya akan mempresentasikan tentang dampak atau akibat dari COVID-19 di DKI Jakarta. Yang pertama, gangguan keamanan dan ketertiban di Jakarta. Berdasarkan data pada dashboard CRM terkait
COVID-19 di Jakarta, jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Jakarta pada masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan dengan jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban pada masa sebelum pandemi COVID-19. Selanjutnya, pelanggaran Perda dan Pergub. Dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang peduli dalam upaya penyebaran COVID-19, banyak masyarakat yang melanggar peraturan, terutama peraturan terkait COVID-19. Hal tersebut menyebabkan tingkat penyebaran dan jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 meningkat. Selanjutnya, bantuan sosial. Dikarenakan PSBB yang dijalankan oleh pemerintah Jakarta, tidak sedikit masyarakat DKI Jakarta yang kehilangan sumber pendapatannya. Berdasarkan data pada dashboard CRM terkait COVID-19 di Jakarta, laporan mengenai bantuan sosial mengalami peningkatan pada saat pandemi COVID-19. Laporan tertinggi terjadi pada bulan April dan Mei dan mengalami penurunan pada bulan selanjutnya. Kemudian tingkat kemacetan di DKI Jakarta. Dilihat dari data dashboard dampak COVID-19 terhadap kemacetan di Jakarta, tingkat kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta mengalami penurunan dari periode pra-PSBB menuju periode PSBB 1 hingga PSBB 2 dan mengalami sedikit kenaikan ketika memasuki periode PSBB transisi 2. Selanjutnya, kualitas udara. Berdasarkan data pada dashboard kualitas udara di Jakarta, polusi udara di Jakarta selama pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang tidak signifikan dari periode pra-PSBB menuju periode PSBB 1 dan PSBB transisi 1. Kualitas udara di Jakarta semakin membaik pada periode PSBB 2 dan PSBB transisi 2 hingga saat ini. Sekarang saya akan menjelaskan cara mencegah virus COVID-19. Nah, adapun cara pencegahannya yang pertama, kita dapat mencuci tangan dengan benar dan teratur. Nah, cucilah tangan dengan air mengalir menggunakan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Jika sulit untuk menemukan air dan sabun, kita bisa membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Selanjutnya, kita dapat menggunakan masker apabila kita sedang bepergian keluar rumah. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker ini tetap bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit infeksi, termasuk infeksi virus COVID-19. Yang ketiga yaitu menjaga daya tahan tubuh. Nah, menjaga daya tahan tubuh ini kita dapat melakukannya dengan cara mengonsumsi makanan-makanan sehat ataupun rutin melakukan olahraga. Terus selanjutnya yaitu menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Nah, physical distancing ini dapat dilakukan dengan cara tidak bepergian keluar rumah kecuali untuk keperluan yang mendesak atau darurat seperti berbelanja bahan makanan atau berobat ketika sakit. Dan juga dapat dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Jika kalian memiliki salah satu gejala COVID-19 yang bersifat ringan, memiliki riwayat perjalanan, atau tinggal di daerah terjangkit virus, kita dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Dan yang terakhir yaitu membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Jadi,
Selain kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah juga sangatlah penting dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Oleh karena itu, rumah harus rutin dibersihkan dan dilakukan disinfeksi secara menyeluruh. Saat melakukan disinfeksi pun, kita perlu menggunakan sarung tangan dan masker, serta mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setelah selesai membersihkan rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona yang mungkin saja terjadi. Saya Delia Anggreni akan mempresentasikan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani dan menghadapi virus COVID-19. Bidang kesehatan senilai 75 triliun rupiah. 1. Perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD. 2. Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. 3. Upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19 termasuk Wisma Atlet. 4. Insentif dokter spesialis 15 juta per bulan, dokter umum 10 juta, perawat 7,5 juta, dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta. 5. Santunan kematian tenaga medis 300 juta rupiah. 6. Dukungan tenaga medis serta penanganan kesehatan lainnya. Bidang sosial senilai 110 triliun rupiah. 1. Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 triliun. 2. PKH 10 juta KPM dibayarkan bulanan mulai April sehingga bantuan setahun naik 25%. 3. Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari 150.000 menjadi 200.000 selama 9 bulan, naik 33%. 4. Kartu prakerja dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan 600.000 dengan biaya pelatihan 1 juta. 5. Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt ampere dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 volt ampere bersubsidi. 6. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR hingga 175.000. Kebijakan fiskal dan insentif pajak senilai 70,1 triliun rupiah. 1. Relaksasi batas maksimal defisit APBN sebelumnya sebesar 3%, diberlakukan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Diprediksi defisit APBN tahun ini adalah sebesar 5,07%. 2. PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%. 3. Pembebasan PPH impor untuk 19 sektor tertentu. Wajib pajak kemudahan impor, tujuan ekspor atau KITE, dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. 4. Pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. 5. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. 6. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema kredit usaha rakyat atau KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. 7. Penurunan tarif PPH badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022. 8. Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi. Kebijakan perdagangan ekspor-impor. 1.
Penyederhanaan larangan terbatas atau lartas ekspor. 2. Penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor. 3. Percepatan layanan proses ekspor impor melalui National Logistic Ecosystem. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM senilai 150 triliun rupiah. 1. Memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 miliar berdasarkan ketepatan membayar. 2. Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit. 3. Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah daerah atau Pemda dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur atau bupati atau wali kota kepada Menteri Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB antara lain: 1. Peliburan sekolah dan tempat kerja. 2. Pembatasan kegiatan keagamaan. 3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 4. Pembatasan kegiatan sosial budaya. 5. Pembatasan moda transportasi. Dan 6. Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. 3. Pada 7 April 2020, Menkes menyetujui PSBB untuk diterapkan di DKI Jakarta. PSBB dilakukan selama 14 hari. Ojek online dilarang membawa penumpang. Jadwal KRL dievaluasi ulang dan dikurangi. Di wilayah Jabodetabek akan dibagikan sembako senilai 200.000 per keluarga. Nantinya penerima bantuan akan mendapatkan 600.000 per keluarga yang diberikan selama kurun waktu 3 bulan. Bidang hukum. 1. Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham telah membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak. Sebanyak 15.477 orang diantaranya keluar penjara melalui program asimilasi, sementara 6.681 orang lainnya menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas. Kebijakan atau fasilitas lainnya. 1. Pemri membangun fasilitas observasi, penampungan, dan karantina untuk mengendalikan infeksi COVID-19 di Pulau Galang. Kapasitas ini terdiri dari 1.000 tempat tidur. Fasilitas ini siap pada 6 April 2020. 2. Pada 23 Maret 2020, Wisma Atlet Kemayoran diresmikan menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Fasilitas ini dilengkapi dengan laboratorium, farmasi, dan peralatan medis portable. Fasilitas ini mampu menampung sampai dengan 3.000 tempat tidur. Dan yang terakhir ada dashboard CRM Jakarta Smart City. Merupakan sistem cepat respon masyarakat terdiri dari platform 13 kanal-kanal pengaduan resmi masyarakat dan aplikasi Citizen Relations Management atau CRM yang digunakan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk memproses dan menyelesaikan aduan masyarakat sebagai jembatan pengaduan antara masyarakat dan pemerintah. Sistem cepat respon masyarakat merupakan wujud inovasi dalam penyelesaian segala masalah non-darurat di Jakarta. Sebelum ada CRM, agar laporan masyarakat bisa diselesaikan, ada proses panjang yang harus diikuti oleh para organisasi perangkat daerah atau OPD. Akibatnya, masyarakat menunggu lama untuk tahu update dari laporannya. Maka dari itulah cepat respon masyarakat diciptakan.
Sekian presentasi dari saya. Dari presentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa virus corona atau COVID-19 pertama kali terdeteksi pada awal Desember 2019 di pasar ikan Wuhan, Cina. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia muncul pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga kini, kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Kasus terbanyak terjadi pada bulan Maret dan September. Kemudian jumlah pelapor dan laporan terbanyak yaitu pada bulan April dan September, mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban dengan jumlah 4.967 laporan, serta mengenai fasilitas kesehatan milik pusat atau swasta dengan jumlah 140 laporan. Banyaknya jumlah laporan dan pelapor pada bulan April dikarenakan ketidakpastian dan ketidaksiapan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi. Laporan terbanyak yaitu pada tanggal 18 September 2020 dengan jumlah laporan sebanyak 196 dan jumlah pelapor sebanyak 152. Perihal yang paling banyak diadukan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban serta bantuan sosial. Jumlah laporan berdasarkan status laporan sebanyak 12.318 dengan 12.089, persentasenya 98,2% yang telah ditanggapi dan selesai, 138 dengan persentase 1,1% yang sedang dalam koordinasi, 69 dengan persentase 0,6% yang masih menunggu untuk ditanggapi. Daerah jumlah laporan terbanyak yaitu Jagakarsa sebanyak 90 laporan dan Rawamangun sebanyak 55 laporan. Penyebab dari laporan tersebut yaitu gangguan ketentraman dan ketertiban, bantuan sosial, pungutan liar atau pungli, perizinan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta hubungan pekerja-pengusaha, sehingga menimbulkan dampak semakin maraknya gangguan keamanan dan ketertiban, meningkatnya bantuan sosial, berkurangnya kemacetan di DKI Jakarta, serta penurunan polusi udara sehingga kualitas udara di DKI Jakarta menurun. Ada beberapa upaya pencegahan terhadap COVID-19 yaitu mencuci tangan dengan benar dan teratur, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri, membersihkan rumah, dan melakukan disinfeksi secara rutin. Pemerintah juga berupaya dalam menangani dan menghadapi COVID-19. Di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan biaya sebesar 75 triliun rupiah yang digunakan untuk pembelian APD dan alat kesehatan, pembaruan sarana rumah sakit, insentif tenaga medis, serta penanganan kesehatan. Di bidang sosial, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 110 triliun rupiah yang digunakan untuk pembagian logistik dan sembako, pembebasan biaya listrik, dana bantuan bagi pekerja, dan insentif perumahan yang berpenghasilan rendah. Kemudian ada kebijakan fiskal dan insentif pajak senilai 70,1 triliun rupiah, lalu kebijakan perdagangan ekspor impor, kemudian ada bantuan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebesar 150 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Kebijakan PSBB antara lain peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pada bidang hukum, pemerintah membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak, sebanyak 15.477 orang melalui asimilasi, dan 6.681 orang melalui hak integrasi. Lalu kebijakan atau fasilitas lainnya berupa pembangunan tempat observasi, karantina, dan rumah sakit darurat untuk mengendalikan COVID-19. Yang terakhir ada dashboard CRM Jakarta Smart City, yaitu aplikasi yang digunakan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk memproses dan menyelesaikan aduan masyarakat, hingga laporan masyarakat bisa diselesaikan tanpa menunggu proses yang lama.
Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.